Jadi Mas, saya yang baju putih turun dikit Mas. Kepada PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia yang telah bekerja bersama selama 5 tahun ketika kami bertugas di Jakarta, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Pendeta Jason ketika itu memimpin di Jakarta. Dan saya mengucapkan selamat karena Bapak Pendeta Jason terpilih menjadi Ketua PGPI Nasional yang baru saja dilakukan musyawarahnya. Dan kami sampaikan bahwa selama kami bertugas di Jakarta, prinsip yang dipegang adalah prinsip keadilan, kesetaraan. Semua fasilitas yang disiapkan setara untuk semua. Dari mulai berbicara tentang pembiayaan, di mana waktu itu ada program BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, itu diberikan kepada semua tempat ibadah, semua agama. Kemudian juga untuk para pekerja-pekerja keagamaan di rumah-rumah ibadah. Lalu juga terkait dengan perayaan hari-hari besar, di mana semua diberikan kesetaraan. Dan ini juga semangat yang kami akan bawa ke tingkat nasional supaya kerukunan, kedamaian itu ditopang dengan adanya rasa keadilan. Yang sering saya sampaikan bahwa persatuan yang sesungguhnya adalah persatuan yang ditopang dengan hadirnya rasa keadilan dan perlindungan untuk semua. Negara melindungi semua, negara memandang seluruhnya sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Dan 5 tahun di Jakarta kemarin, 5 tahun yang teduh, tenang, damai, itu karena kerja bersama yang luar biasa. Bukan kerja satu orang, ini kerja bersama-sama yang luar biasa. Dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jason, juga di sini ada Bapak Pendeta Sepak Supit yang sudah terlibat langsung dalam kita menjaga kerukunan. Silakan Pak Pendeta. Jadi adik-adik, teman-teman, kehadiran Bapak Anies Rashid Baswedan. Apa saja Pak kontribusinya Pak Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta? Saya seorang tokoh agama, tentu dari saya melihat dari sisi kerukunan antar umat beragama dan keberagaman, moderasi beragama. Kalau saya tidak salah, beliau mendapat Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia, membuktikan selama kepemimpinan beliau Jakarta aman, damai, dan berkeadilan. Dan otomatis indeks kerukunan, indeks kerukunan itu demikian baik untuk Jakarta. Itu kami rasakan sebagai pemimpin agama di Kota Jakarta. Pak, ada permintaan khusus nggak dari PGPI kalau nanti Bapak Anies terpilih sebagai Presiden 2024 nanti? Oh, kalau permintaan khusus ya. Mungkin kan ada beberapa kasus Pak, misalnya pemberedelan gereja atau kalau itu, izin pembangunan. Kalau soal itu beliau sudah berkomitmen. Itu bukan permintaan khusus, itu adalah beliau sungguh selama memimpin di Jakarta telah mengeluarkan hampir 50 IMB untuk gereja-gereja. Pak Anies, mungkin ini kan soal SKB 2 Menteri yang soal syarat pendirian gereja, rumah ibadah ini kan juga sering dikritikkan. Apakah nantinya jika menjadi presiden akan mengkaji kembali, ya, Pak Anies? Nah, pengalaman kami di Jakarta, kita tidak mengubah aturan hukumnya. Sama sekali, kita masih bekerja dengan aturan yang sama dan ternyata bisa dilaksanakan. Jadi perlu ada kemantangan untuk mengelola, untuk berkomunikasi, dan untuk agar suasana tenang, teduh, damai itu terjadi. Jadi apapun regulasi yang dimiliki, kalau di dalam pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik, ya tidak otomatis menyelesaikan masalah. Justru pengalaman di Jakarta yang paling penting adalah komunikasi. Kita mengalami situasi ada yang ingin membangun gereja, lingkungannya keberatan. Ada yang ingin membangun masjid, lingkungannya keberatan. Ada yang mau membangun vihara atau tempel, lingkungannya keberatan. Dan kemudian berkomunikasi, dibicarakan, sehingga akhirnya yang mau membangun masjid bisa membangun, yang mau membangun gereja bisa membangun. Dan itu semua pada ujungnya adalah bagaimana berkomunikasi, bagaimana saling menghormati,
Dan ketika disampaikan dengan terbuka, dengan terus terang, wah itu kasana buat di Jakarta. Pasukan biru tuh. Jadi gitu kira-kira. Gitu ya, cukup ya.